Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hawi fi Fatawa. Ini kitab Syekh Al-Ghumari yang berisi tentang fatwa-fatwa beliau. Jadi campuran isinya ya. Jadi kita lihat pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Kasural kalamu indana jiddan. Banyaklah oleh kalam di sisi kami jiddan, sangat-sangat. Artinya banyak pembicaraan. Wa talan niza'u fi mas'alatil adrihati. Dan telah lamalah oleh terjadi perselisihan pada masalah kuburan. Wa fi hukmi sholati fiha. Dan pada hukum sholat pada kuburan. Sholat di kuburan. Apa di masjid yang ada kuburannya atau di sebelah kuburan ya kan? Bukan maksudnya sholat di dalam kubur, sholat di pinggir kubur. Hatta tajra'a ba'dun nasi wa qalu, hingga beranilah oleh sebahagian manusia dan mereka berkata, inna sholata fiha batilatun wa haramun. Sesungguhnya sholat di kuburan, di pekuburan maksudnya, itu batil dan haram. Ini kan sering kita dengar di masyarakat. Ada kelompok tertentu menyatakan tidak sah sholat di masjid yang di depannya, di sampingnya ada kuburan. Apalagi sholat secara langsung di samping kuburan, kayak kuburan-kuburan para wali kita ziarah, misalkan ke Wali Songo kan kuburan itu orang sholat di pinggir-pinggirnya. Nah, ternyata di mana-mana sama kan? Sehingga sebagian manusia terlalu berani mereka mengatakan sholat di kuburan itu batal dan haram. Dalil mereka liqaulin Nabi karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara, telah melaknat oleh Allah akan Yahudi dan Nasrani, ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida, menjadikan oleh mereka akan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini dalilnya, sehingga ada sebahagian orang, para ulama juga yang melarang, menyatakan tidak sah sholat di kuburan. Oleh qouli, dan karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, la'anallahu zuwaratil kubur wal muttakhizina 'alaihal masajida was suruja. Melaknat oleh Allah akan orang-orang, akan wanita-wanita yang menziarahi kubur, wal muttakhizin, dan melaknat oleh Allah akan orang-orang yang membuat ia alaiha, di atasnya kubur, akan masjid-masjid wasuruja, dan lampu-lampu. Kan banyak juga kan menyalakan lampu di kuburan, baik listrik atau lampu yang lain. Masih pertanyaan, wa adrihatul auliya'i la takhlu min hadza famal hukum. Dan bermula kuburan-kuburan para wali itu tidak sunyi ianya kuburan dari ini semua. Famal hukmu. Apa itu hukum? Ya, jadi ada orang yang bertanya kepada Fadilatul Syekh Siddiq Al-Ghumari tentang sholat di kuburan. Ini jawabannya. Jawab, inna bina ad-darihi 'alal qabri in kana fi maqabira musabbalatin ay mauqufatin haruma. Sesungguhnya membangun kubur di atas kubur. Bina ad-darih. Darih maksudnya membangun. Darih bukan kubur. Atau boleh juga kita artikan, sesungguhnya membangun kubur di atas kubur. Maksudnya membangun bangunan tambahan di atas kubur yang sudah ada. Ingkana, jika ada ianya membangun itu fi maqabira musabbalah, itu pada pekuburan kuburan musabbalah. Musabbalah artinya mauqufah, pada kubur yang diwakafkan milik umat. Haruma, haram ya. Jadi kita menguburkan orang tua kita misalkan di kuburan umum kan, wakaf, kita membangun bangunan atau kubur itu sendiri kita tembok, itu hukumnya haram. Wajib hadamud dharih, dan wajiblah oleh meruntuhkan dharih. Nah, dan wajiblah oleh merobohkan dharih, dharih kuburan yang sudah kita bangun tadi dengan tembok atau dengan apapun, wajib kita hilangkan. Kenapa? Li'annahu syaghala qit'atan min ardil waqfi bighairi haqqin. Karena sesungguhnya membangun kubur di pekuburan umum wakaf tadi, itu telah menyibukkan ia sebahagian dari bumi wakaf dengan tanpa hak. Ini kan mengambil hak orang. Karena pekuburan umum yang mewakafkannya meniat untuk supaya siapapun bisa dikuburkan ke situ. Kalau kita mengambil bagiannya untuk membangun bangunan, sehingga ada bagian yang tadinya bisa digunakan untuk menguburkan orang lain jadi nggak bisa. Jadi haram, wajib diruntuhkan. Wa makana kadzalik wajabat izalatu, dan berulama yang ada ayatnya mah seperti demikian mengambil bagian bumi wakaf dengan tanpa hak, wajabat izalatu, niscaya wajiblah oleh menghilangkan yang demikian, wajib dirubuhkan.
Wa in kana fi maqbaratin khasatin bil maiti aw qarabatihi lam yahrum bina'ud dharih. Dan jika ada ianya membangun kubur itu di pekuburan khusus. Di kuburan khusus dengan mayat. Dia mayat itu dikuburkan di tanahnya sendiri. Atau di pekuburan khusus dengan kerabatnya mayat. Ya, jadi seorang meninggal dikuburkan di tanah saudaranya, kerabatnya, anaknya. Lam yahrum. Niscaya tidak haram lah oleh membangun kubur. Nggak boleh. Jadi pada dasarnya, tidak haram, bukan tidak boleh. Niscaya tidak haram lah oleh membangun kubur. Kesimpulannya, membangun kubur di tanah wakaf haram, wajib diruntuhkan. Membangun kubur di tanah sendiri, itu nggak apa-apa. Pada dasarnya nggak apa-apa. Bal yukrahu fakan. Hanya saja dimakruhkan akan dianya bina saja. Jadi hukum membangun kubur itu makruh saja. Wala tajibu izalatuhu ba'da binaih. Dan tidak wajiblah oleh menghilangkannya bangunan tadi, boleh sesudah dibina, sudah dibangun, ya udah nggak usah dirubuhkan. Nggak. Kenapa nggak usah dirubuhkan? Li'annahu laisa biharam. Karena sesungguhnya membangun kubur di tanah sendiri, tanah milik mayat, milik anaknya itu nggak haram. Jadi nggak wajib dihilangkan, bukan kemungkaran. Sudah selesai tentang kubur. Wa amma bina'ul masjidi ala dharihi waliyin minal awliya'i biqasdi tabarruki faqad sarrahal baydawi bijawazi. Adapun bermula membangun masjid di atas pekuburan para wali dari wali-waliullah dengan tujuan tabarruk, ya, tujuan tabarruk mengharapkan keberkahan karena para waliullah ada berkahnya. Nah, ini tentang tabarruk juga ada khilaf lagi ya. Jadi secara umum banyak ulama lebih-lebih ahli sunnah wal jamaah menyatakan boleh bertabarruk. Ya, nanti kita bahas khusus tentang tabarruk. Adapun bermula membangun masjid di atas pekuburan seorang wali dari wali-waliullah dengan tujuan tabaruk, fakat sorraha maka sungguh telah menjelaskan oleh Al-Baydawi. Syekh Baydawi, bijawadhi, beliau menjelaskan dengan kebolehannya. Beliau menyatakan boleh, Syekh Baydawi. Waqala berkata, ianya beliau mungkin maksudnya dalam tafsir beliau ya. Waqala Syekh Baydawi berkata, la yadkhulu fin nahi an bina'il masajidil ladzi hakahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil yahudi wan nasara. Berkata Syekh Baydawi tidak masuk ianya. Ianya membangun masjid di kuburan. Membangun masjid di kuburan maksudnya ada kuburan seorang waliullah di dekat situ kita bangun masjid. Atau bahkan di atas kubur sekalipun. Nah, tidak masuk ianya membangun masjid di kubur para wali. Tidak masuk dalam larangan dari membangun masjid. Larangan alladzi na'i kepada nahi. Larangan alladzi hakahu yang telah menghikayahkan akannya larangan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang Yahudi dan Nasrani. Nah, di atas kan Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Artinya mereka membangun masjid di kubur para nabi. Jadi membangun masjid di kubur para wali ini nggak masuk dalam larangan Nabi. Kenapa? Li'annahum kanu yaqsuduna bina al-masajidi alal kuburi ibadata ashabiha. Wasujudalahum. Karena sungguh mereka Yahudi Nasrani adalah mereka itu bermaksud mereka akan membangun masjid di atas kubur, bermaksud ibadat akan menyembah penghuninya kubur dan sujud untuknya penghuni kubur. Yahudi Nasrani membangun kubur para nabi tujuannya untuk menyembah nabi. Orang Islam nggak ada yang menyembah nabi. Wahadzal makna muntafin fi bina'i masjidin ala rajulin salihin litabarruki bihi. Formula ini makna membangun masjid di kubur para wali. Ini makna membangun masjid untuk menyembah penghuni kubur. Nah, ini makna. Muntafin itu ternafi dalam membangun masjid kepada di atas seorang laki-laki yang soleh untuk bertabarruk dengan laki-laki soleh tersebut. Jadi beda orang Islam bangun bangun masjid di dekat kubur para wali, di samping kubur para wali kan, bukan untuk menyembah para wali. Tabarrukan supaya orang banyak berziarah sambil mengenang tentang jasa perjuangan para waliullah dan seterusnya. Kan seperti Yahudi dan Nasrani, mereka menyembah penghuni kubur. Wana kasyahul hafidhu ibnu Hajar dan mendebat ya. Nakasyah ada terjadi perdebatan, munakasyah. Memunakasyah mendebat akannya Syekh Baydai oleh Hafidh Ibnu Hajar, oleh Syekh Ibnu Hajar, pengarang kitab Fathul Bari. Dengan apa beliau mendebat? Bima yu'lamu dengan ma yang diketahui akan dianya ma min murajaati daripada murajaahnya. Murajaah kita rujuk kepada Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari dalam Fathul Bari. Jadi untuk panjang lebarnya kalau pengen tahu pendapat Ibnu Hajar kita rujuk ke kitab Fathul Bari. Saya juga belum melihatnya. Sudah selesai. Kesimpulannya membangun masjid di kuburan para wali boleh.
Menurut Syekh Baidawi, nggak masuk dalam larangan Nabi. Amma salatu fil adrihati wa fil masajidil mabniyati 'alaiha fahiya sahihatun la syai'a fiha. Adapun bermula salat di kuburan. Salat di pekuburan ya. Ada kuburan, kita salat di samping kuburan, tempatnya bersih misalkan, walaupun dekat banget dengan kuburan. Tapi bersih tentunya nggak ada najis segala macam. Adapun bermula salat di pekuburan wa fil masajid dan salat di masjid-masjid yang dibangun di atasnya kuburan. Ada satu masjid, di bawahnya ada bekasan kuburan, di depannya ada kuburan atau samping kanan kirinya ada kuburan. Fahya sahihatun, maka dianya sholat itu sah. La syai'a fiha, tidak ada sesuatu padanya sholat. Nggak ada masalah. Kenapa? Li'annal midara fi sihatis sholati ala taharatil makani wastiqbalil qiblah. Karena bahwa sungguh menjadi patokan. Li'annal midara. Karena sesungguhnya patokan pada sah sholat, itu di atas suci tempat dan menghadap kiblat. Artinya sholat ada syarat dan rukunnya khusus, suci tempat, suci pakaian, ya kan? Ada wudhu, menghadap kiblat segala macam. Kalau syarat dan rukunnya sah, lengkap, sholat sah, nggak pengaruh dengan kuburan. Karena orang nggak nyembah kubur. Fakullu masjidin tasihu fi sholat. Maka bermula setiap masjid itu sah dalamnya setiap masjid oleh sholat. Sawa'un kana ala kabrin aula. Sama saja ada ianya masjid di atas kubur atau enggak. Jadi nggak ada pengaruh dengan kubur tentang sahnya sholat. Naam, kendati pun demikian, lau kasodal musalli jihadal qabri. Jikalau menyengaja bermaksud oleh si musalli akan arah kubur. Memang khusus dia mencari untuk menghadap kubur. Nah, ini kan beda lagi kan. Salat mestinya menghadap kiblat. Ada tempat luas. Kita sengaja cari yang di belakang kuburan. Jadi menghadap kiblat sekaligus menghadap kuburan. Nah, ini jadi masalah. Nah, tapi kalau malah kita nggak pernah terbayang untuk menghadap kubur, salat menghadap kiblat, ya nggak apa-apa. Kendati pun demikian jikalau bermaksud oleh semusali akan arah kubur. Wasomada ili dan sengaja ia kepadanya kubur. Qasidan istiqbalahu hal kanan ia itu yang bermaksud akan menghadapnya kubur dalam salat. Memang tujuan untuk menghadap kubur. Batulat salathu inaidin. Batallah salatnya si musalli ketika itu. Wallahu a'lam. Sawil marji wal ma'am ya kan? Jadi kesimpulannya yaitu salat di masjid yang ada kuburnya enggak ada masalah. Ini para ulama seperti itu. Nah, walaupun ada juga di masyarakat kita dengar tentang melarang sholat di masjid yang ada kuburnya. Jadi begitulah pemahaman para ulama beda-beda. Nah ini terserah kita mau mengamalkan yang mana. Artinya kita harus terus mengkaji lah tanpa menyalahkan. Nah, wallahu alam bisawil marji wal ma'am. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.